Jadi kalau Gumala bilang atas, berarti kalian ke atas tangannya. Ya. Kalau belajar atas, atas. Bawah, bawah. Kanan. Jadi kalau Gumala bilang atas, kalian bilang atas. Sebutin atas semua, tapi gerakannya berlawanan. Berarti bawah. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Jadi kalian dapat menguraikan konsep daerah penyelesaian dari suatu sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, peserta didik dapat mengkonstruksi sistem ketidaksamaan linier dua variabel dari informasi yang tersedia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis daerah himpunan penyelesaian menjadi suatu sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk teknik penilaiannya ada 3 seperti biasa ya. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama Aulia Dini Juju, kedua Rudi Fahimah Mega, 3 Najwa Amia Altaf Farouk, 4 Asia Luna Rahma, 5 Nanio Arya dan Zulfi. Sekarang boleh berkelompok dulu. Kelompok 1 kalian diskusiin. Di sini ada identitas. Nanti kalian isi kelasnya, kelompok berapa, dan nama kelompoknya tulis di bawah. Di bawah sini ada barcode. Jadi untuk bahan aja nanti kalian bisa barcode 2 barcode di sini ya. Kalian scan barcode di bawah. Nah, kemudian kalian diskusikan KKPD yang Gumala sudah berikan. Nah, di sini ada aktivitas pertama, kalian baca masalahnya seperti apa. Terus kalian ikuti petunjuk yang ada di KKPD untuk menyelesaikannya. Ya, di sini ada persepsi. Coba dari gambar yang Gumala sediakan di depan, ada yang bisa menyimpulkan di atas apa? Gambar di depan itu apa? Ada garis. Ada garis, itu Alta. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Garis itu fungsinya linear ya, Bu? Ya, jadi jenis garis itu jenis garis lurus di sini nama fungsinya adalah fungsi linier. Benar, Amia. Selanjutnya, Grafiknya ada 2 ya, Bu? Grafik X sama grafik Y. ya, meluruskan ya, bukan grafik namanya ya, tapi garis lurus. Jadi di sini ada dua garis. Garis X sama garis Y. Iya, garis X sama garis M. Kalau yang tadi Najwa bilang X sama Y itu apa namanya? Sumbu. Jadi koordinat kartesian punya 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di koordinat kartesius ini ada dua garis. Itu maksudnya Najwa kan? Iya. Ya. Gimana cara gambarnya? Ada yang masih ingat nggak? Iya, Pak. Masukkan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Iya, betul ya. Jadi cara bikin grafiknya kalau kalian lupa, ini sebenarnya materinya udah di SMP. Tadi Faruk bilang untuk menggambar grafik ini gimana Faruk? Menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Iya, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Gimana tuh caranya? Kalau titik potong sumbu X itu syaratnya sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y itu syaratnya titik X itu syaratnya Y sama dengan 0. Iya, betul. Untuk menentukan titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0, titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Udah dapet tuh 2 itu, terus dia apa lagi? Habis itu dari kesimpulan itu kita bisa narik garis Dari 2 titik ya. Dari 2 titik yang tadi awal jelasin. Ya, kalian boleh kerjakan LKPD, Gumala kasih waktu sampai sekitar 30 menit.
Sekarang kita masuk ke bagian presentasi ya. Boleh satu kelompok maju untuk menyelesaikan kegiatan yang pertama. Siapa ke siapa? Ayo boleh kelompoknya Luna. Asia sama Rahma. Teman-teman perhatiin ya, perhatiin temennya yang sedang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penyelesaian dari LKPD sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, jadi di sini terdapat aktivitas 1 berisikan soal yang ini baca soal. Anda ingin mengirim 1.200 kursi dan 400 meja kepada pelanggannya. Untuk keperluan tersebut, Pak Arya akan menyewa truk dan colt. Sebuah truk dapat mengangkut 30 kursi dan 20 meja, sedangkan sebuah colt dapat mengangkut 40 kursi dan 10 meja. Ongkos sewa sebuah truk itu Rp300.000. Sedangkan ongkos untuk sewa sebuah colt itu Rp200.000. Nah, di sini terdapat soal buatlah sistem pertidaksamaan dari ilustrasi di atas. Ini ada perhitungannya. Jadi kalian kalau suatu saat nemuin kasus kayak gini, kalian harus cari yang paling murah. Gimana caranya? Secara matematis kalian udah belajar sekarang di sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini kita udah buat tabelnya. Kita tinggal nulis sesuai yang ada di tabel. Jadi ini truknya ini bisa ngangkat berapa kursi dan berapa meja. Lalu di sini ada colt juga mengangkut berapa kursi dan berapa meja. Di sini kita memakai permisalan yaitu truknya adalah X dan colt itu kita pakai persamaan Y. Nah, 30X, 30X, terus ada 40G, ini 40G, kurang dari. Nah, ini hasilnya adalah 1.200. Dari kelompok yang lain, ya tahu kan coba? Kan kita ada lah gunanya tabel itu kira-kira buat apa? Buat mempermudah aja sih buat penulisan model Tanya matematika. apa tadi? Itu kenapa tandanya kurang dari sama? Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Tahu nggak? Karena Apa? lebih kecil. Iya, kenapa tandanya lebih kecil sama dengan? Oh ya boleh bantuin. Karena kan itu kalau lebih kecil kan mereka karena dia sedianya itu hanya segitu gitu, jadinya terbatas gitu, jadinya orang lebih ekstra ya. Lagi. Karena di sini kita masuk ke sistem pertidaksamaan, makanya tanda yang digunakan adalah tanda pertidaksamaan. Nah, pertanyaannya nih, kenapa tanda yang digunakan kurang dari sama dengan? Padahal kan ada tanda lebih dari sama dengan, ada tanda lebih dari. Nah, jawabannya tadi yang Pak Hima jawab. Dari kalimat, jadi itu proses analisisnya ya. Di kalimat soalnya hanya tersedia 1.200 kursi dan hanya tersedia 400 meja gitu. Dari kata-kata hanya tersedia berarti tanda yang digunakan itu kurang dari sama dengan, kurang dari, nggak boleh lebih dari, karena terbatas hanya di 1.200. Nah, untuk soal-soal yang lain kalian harus menganalisis kira-kira tanda yang digunakan itu apa, boleh kurang dari, boleh lebih dari. Nah, ini nih proses menganalisisnya. Kalau kalian udah salah di awal, nanti salah penyelesaiannya gitu. Karena kita ingin grafik. Jadi di sini kita nentuin dulu titik potong sumbu X karena titik potong sumbu Y. Terus kita hasil yang kena 2 kali. Oke, solusi dari kelompok 1 apa? Jadi di sini kita hanya membutuhkan 20 truk, tapi tidak membutuhkan kol. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini kasih solusi nih buat Pak Arya. Jadi Pak Arya itu cukup gunain 20 truk gitu.
Gitu. Mungkin ada yang beda dari kelompok yang lain? Saya beda. Ya, coba kelompok Najwa. Solusinya gimana? Dari daerah penyelesaian kamu dapat apa? Ya, 10,20 masih masuk ya daerah penyelesaian. Artinya dari kelompoknya Najwa, solusi untuk masalahnya Pak Ali adalah 10 truk dan 20 kol. Ada lagi nggak? Yang beda? Ada? Saya. Ya, berapa? Saya itu untuk truknya 0, untuk kolnya 30. Ya, artinya kamu kasih solusi ke Pak Ali apa? Cukup gunain 30. 30 kol. Ada lagi yang beda? Ada. Truknya 10 sama kotnya 10. Truknya 10, kolnya 10. Pak Arya, berapa? Oh sama, truknya 10, kolnya 10. Oke, sekarang kembali ke ya. Di daerah penyelesaian ini ada banyak sekali titik ya yang menjadi solusi. Nah, teman-teman tadi benar semua. Tapi di sini adalah masalahnya kita cari solusi yang paling murah gitu. Nah, untuk cari solusi yang paling murah, materinya itu nanti ada di kelas 11 yaitu program linier. Jadi solusi banyak tuh, banyak solusi, tapi cukup ada satu solusi yang diambil karena solusi yang diambil nantinya adalah harga yang paling murah. Gitu ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dikumpulin APBD-nya satu orang gini. Seperti tadi yang Mbak sampaikan ya, jadi di akhir ada post test, di sini ada 2 soal, teman-teman boleh kerjain langsung di kertas ini aja ya. Mau kasih waktu 10 menit. Oke, teman-teman boleh dikumpulin hasil post testnya. Oke ya. Selesai banget. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa ambil manfaatnya ya. Oke, lanjut kegiatan selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kelompok mana yang menyimpulkan? Iya boleh. Jadi dari kesimpulan pada hari ini, kadang kita tuh bingung cara untuk menentuin semua permisalan itu. Nah, dengan cara memakai cara ini kita bisa tahu gimana menyelesaikan masalah yang kita alami. Ya betul. Caranya gimana? Tadi kan udah ada tuh cara-cara penyelesaian dari LKPD. Ada yang bisa nggak nyimpulin pembelajaran kita hari ini? Apa aja yang harus kita gunain? Soal cerita ke dalam Model matematika, betul. Yang kedua, yang ragu. Itu membuat grafik. Gimana cara membuat grafik? tentuin titik sumbu X dan Y. Ya, menentukan titik kosong sumber X dan Y. Terus apa? Menentukan daerah yang teraksir. Setelah itu Sabar kan? menafsirkan. Apa? Ya, ini maksudnya. Jadi dari titik yang kalian ambil, kalian tafsirkan lagi. Jadi jangan cuma 20,0. Karena ini soal cerita, kalian tafsirkan lagi ke soal cerita. Refleksikan pembelajaran kita, pembelajarannya seperti apa, sarannya mungkin nanti ke depannya seperti apa. Ya, ya. Jadi semoga pembelajaran kita bermanfaat buat teman-teman semua sekarang ataupun yang akan datang ya. Oh ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih masuk ke sistem pertidaksamaan ya, tapi bedanya adalah linier kuadrat. Kan kalau hari ini linier, minggu depan linier kuadrat.